Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengertian pembinaan kompetensi guru serta macam-macam kompetensi guru. Yang pertama itu ada pengertian pembinaan kompetensi guru, di mana pembinaan kompetensi guru di sini merupakan suatu proses latihan dengan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dan mengembangkan hal-hal yang telah ada sebelumnya. Kemudian pembinaan kompetensi guru di sini memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan profesional guru dalam meningkatkan proses belajar dan hasil belajar, serta guru juga dapat bertambah wawasan dengan pengetahuan yang belum didapatnya sebelumnya. Kemudian pembinaan sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru melalui pemberian bantuan, terutama pelayanan kepada guru dalam proses pembentukan kompetensi. Guru juga perlu berpikir secara antisipatif dan proaktif. Guru juga secara terus-menerus belajar sebagai upaya melakukan pembaharuan atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya, serta penerapan kompetensi guru di sini dapat dilakukan dengan sering melakukan penelitian, baik itu melalui kajian pustaka ataupun melakukan penelitian lainnya, serta guru yang bermutu hendaknya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dengan melakukan pengajaran dan pelatihan yang efektif maupun efisien. Kemudian pembinaan kompetensi guru di sini dapat dilakukan melalui seperti misalnya memperbaiki proses belajar mengajar, kemudian melakukan melakukan pembinaan di sini adalah pembina. Artinya orang yang melakukan pembinaan di sini memang benar-benar orang yang telah mahir atau orang yang telah tahu tentang pembinaan tersebut. Kemudian sasaran pembinaan tersebut adalah guru, serta pembinaan dilakukan dalam jangka panjang sehingga pembinaan tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya itu ada macam-macam kompetensi guru. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 dan undang-undang nomor 14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, serta kompetensi sosial. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik di sini merupakan kemampuan pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, kemudian perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua itu ada kompetensi profesional, di mana kompetensi profesional di sini merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Kemudian yang ketiga ada kompetensi kepribadian, di mana kompetensi kepribadian di sini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pendidik terkait dengan karakter pribadinya, di mana kompetensi kepribadian sendiri merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Kemudian yang keempat itu ada kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial di sini merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, ataupun orang tua, wali peserta didik, serta masyarakat di sekitarnya. Maksudnya di sini kompetensi yang terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filis Rianingsih, NIM T 2018-3001. Saya dari kelompok 6, pemateri kedua yang akan memaparkan terkait pembinaan kompetensi guru. Di mana pembinaan guru ini diadakan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan proses dan hasil belajar melalui pemberian bantuan yang terutama bercorak layanan profesional kepada pendidik atau
guru. Pembina guru ini mempunyai esensi pokoknya adalah keahlian teknis serta perlu ditunjang oleh kepribadian dan sikap profesional. Dengan pembinaan guru ini diharapkan dapat mengenal hambatan-hambatan baik yang di luar maupun di dalam situasi hidup dan kerjanya. Melihat segi-segi positif dan negatifnya serta menemukan pemecahan masalah yang terjadi. Melalui sistem pembinaan ini diharapkan adanya suatu sistem bantuan profesional yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan profesional guru secara terus-menerus. Sehingga mutu pengelolaan proses belajar mengajar ini yang dilakukan oleh guru terjabar dalam planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, fungsi adanya pembinaan guru adalah untuk mencapai sasaran, yaitu untuk memiliki karyawan yang kompeten dan beradaptasi dengan keterampilan terbaru, pengetahuan, dan kemampuan melaksanakan pekerjaan mereka dengan lebih baik lagi. Sedangkan tujuan dari adanya pembinaan kompetensi guru, yaitu yang pertama adalah memperbaiki tujuan khusus mengajar guru dan belajar siswa, di mana tujuan khusus mengajar guru agar guru mampu melaksanakan proses pembelajaran efektif sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan, yakni dilakukan secara interaktif, inspiratif, memotivasi, menyenangkan, dan mengasyikkan untuk mendorong siswa berpartisipasi secara aktif, inisiatif, kreatif, dan mandiri sesuai bakat dan minat. Yang kedua adalah memperbaiki materi atau bahan dan kegiatan belajar mengajar dan lebih berhasil. Pada hakikatnya, apabila sesuatu kegiatan direncanakan lebih dahulu, maka tujuan dari kegiatan akan lebih terarah. Kegiatan belajar mengajar adalah proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Selanjutnya adalah memperbaiki metode, yaitu cara mengorganisasi kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Jadi tujuan dari pembinaan guru yaitu memberikan bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik lagi sehingga proses pembelajaran dapat tercapai sesuai maksimal seperti apa yang diharapkan serta menambahkan sikap keprofesionalisme para pendidik dalam mengajar. Dan yang poin terakhir yaitu strategi pembinaan kompetensi guru, di mana strategi pembinaan kompetensi guru ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama adalah perencanaan, di mana perencanaan ini adalah merencanakan tenaga kerja secara aktif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan lembaga. Dalam membantu terwujudnya tujuan perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan lembaga, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. Yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan lembaga pendidikan. Selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan atau controlling adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan lembaga pendidikan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, maka diadakan tindakan dan perbaikan dari penyempurnaan rencana pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. Poin selanjutnya yaitu pengadaan, di mana pengadaan ini adalah penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan.
Pelatihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknis pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Sedangkan pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Selanjutnya adalah kompensasi, di mana kompensasi ini dapat diartikan sebagai pemberian balas jasa secara langsung dan tidak langsung. Uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi juga penting bagi karyawan secara individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka. Selanjutnya yaitu pemeliharaan, di mana pemeliharaan ini adalah suatu kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Selanjutnya, kedisiplinan. Kedisiplinan ini adalah keinginan atau kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan lembaga pendidikan dan norma-norma sosial. Kedisiplinan sendiri merupakan fungsi yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Selanjutnya dan yang terakhir adalah pemberhentian, yaitu adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu lembaga. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan dari lembaga, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.